Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan menjelaskan materi kelas 8 yang berjudul Nilai dan Semangat Kebangkitan Nasional dan Sumpah Pemuda tahun 1928 dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Tujuan pembelajaran 1. Menyadari nilai dan semangat Sumpah Pemuda tahun 1928 dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. 2. Berperilaku demokratis di masyarakat sebagai nilai dan semangat Sumpah Pemuda tahun 1928 dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. 3. Menjelaskan wujud nilai kejuangan Sumpah Pemuda tahun 1928 dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. 4. Meneladani peran nilai-nilai kejuangan Sumpah Pemuda tahun 1928 dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. C. Nilai semangat Sumpah Pemuda masa sekarang. Pemuda adalah mereka yang memiliki keinginan kuat, semangat tinggi, cita-cita yang digantungkan di bintang, memiliki semangat yang terus berkobar. Pemuda adalah mereka yang berjuang dengan semangat menggapai nilai-nilai luhur bangsa dan agamanya. Pemuda adalah mereka yang mempunyai cita-cita dan bersungguh-sungguh untuk mewujudkannya. Pemuda adalah mereka yang terus melakukan perubahan, mulai dari perubahan diri, keluarga, masyarakat, bangsa, negara, dan agama. Pemuda merupakan generasi penerus, generasi pengganti, dan generasi pembaharu pendahulu mereka. Pemudalah yang akan menjadi tonggak perubahan suatu bangsa. Baik buruknya suatu bangsa dapat dilihat dari pemudanya. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan mendefinisikan pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16-30 tahun. Kemudian pasal 1 ayat 2 menyebutkan kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda. Terjadinya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 itu sendiri menunjukkan bahwa pemuda Indonesia memiliki hal-hal berikut. A. Potensi. Pemuda merupakan bagian terpenting dari masyarakat yang memiliki potensi untuk melakukan perubahan, karena pemuda memiliki keinginan kuat untuk belajar dan berubah menjadi lebih baik. B. Tanggung jawab. Tanggung jawab muncul dari kesadaran dan pendorong untuk melakukan perubahan adalah keberanian. Apabila pemuda memiliki kesadaran dan keberanian, perubahan akan dilakukan, dan ini terbukti dalam masa penjajahan di mana peran pemuda-pemuda sebagai penanggung jawab perubahan dilaksanakan. C. Hak. Sebagai warga negara, pemuda juga memiliki hak. Hak itu sendiri diikuti dengan kewajiban, bahkan tidaklah baik apabila menuntut hak sedangkan kewajibannya dikesampingkan. Pemuda di tahun 1928 lebih mendahulukan kewajiban berjuang demi bangsa dan negara daripada menuntut hak pribadinya. D. Karakter. Pemuda yang melakukan perubahan adalah pemuda yang memiliki karakter berani, menyukai tantangan, kreatif, pekerja keras, dan inovatif. E. Aktualisasi diri. Aktualisasi diri adalah ketepatan seseorang di dalam menempatkan dirinya sesuai dengan kemampuan yang ada di dalam dirinya. Pemuda di tahun 1928 telah mampu mengaktualisasikan dirinya dengan baik. Aktualisasi diri tersebut bukan untuk hasrat dan kepentingan pribadi, melainkan untuk kepentingan bangsa dan negara. F. Cita-cita. Pemuda haruslah memiliki cita-cita yang besar. Cita-citalah yang akan melangkah seseorang meraih masa depan yang lebih baik. Pemuda akan memiliki cita-cita yang tinggi karena memang pemuda hidup di dunia gagasan. Jangan takut bermimpi, takutlah kalau tidak punya mimpi. Seharusnya memahami simbol-simbol negara dan bagaimana memperlakukan simbol-simbol negara tersebut. Memahami simbol negara bertujuan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjaga kehormatan yang menunjukkan kedaulatan bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia, dan menciptakan ketertiban, kepastian, dan standarisasi penggunaan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. Simbol-simbol negara menurut
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta lagu kebangsaan adalah sebagai berikut. 1. Bendera. Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut bendera negara adalah Sang Merah Putih. Bendera negara Sang Merah Putih berbentuk 4 persegi panjang dengan ukuran lebar 2/3 dari panjang serta bagian atas berwarna merah dan bagian bawah berwarna putih. Yang kedua bagiannya berukuran sama. Bendera negara dibuat dari kain yang warnanya tidak luntur. Bendera negara dibuat dengan ketentuan ukuran sebagai berikut. 200 cm x 300 cm untuk penggunaan di lapangan Istana Kepresidenan. 120 cm x 180 cm untuk penggunaan di lapangan umum. 100 cm x 150 cm untuk penggunaan di ruangan. 36 cm x 54 cm untuk penggunaan di mobil presiden dan wakil presiden. 30 cm x 45 cm untuk penggunaan di mobil pejabat negara. 20 cm x 30 cm untuk penggunaan di kendaraan umum. 100 cm x 150 cm untuk penggunaan di kapal. 100 cm x 150 cm untuk penggunaan di kereta api. 30 cm x 45 cm untuk penggunaan di pesawat udara. 10 cm x 15 cm untuk penggunaan di meja. Bendera negara yang dikibarkan pada Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56 Jakarta disebut Bendera Pusaka Sang Saka Merah Putih. Bendera Pusaka Sang Saka Merah Putih disimpan dan dipelihara di Monumen Nasional Jakarta. Pengibaran atau pemasangan dilakukan pada waktu antara matahari terbit hingga matahari terbenam. Bendera negara wajib dikibarkan pada setiap peringatan Hari Kemerdekaan tanggal 17 Agustus oleh warga negara yang menguasai hak penggunaan rumah, gedung, atau kantor, satuan pendidikan, transportasi umum, dan transportasi pribadi di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia dan di kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Bendera negara dikibarkan pada waktu peringatan hari-hari besar nasional atau peristiwa lain. Bendera negara terutama di instansi pemerintah wajib dikibarkan tiap hari. Sekolah sebagai instansi pemerintah tentunya wajib mengibarkan bendera merah putih setiap hari. Bendera negara dapat dikibarkan dan atau dipasang pada A. Kendaraan atau mobil dinas. B. Pertemuan resmi pemerintah dan atau organisasi. C. Perayaan agama atau adat. D. Pertandingan olahraga dan atau E. Perayaan atau peristiwa lain. Setiap orang dilarang A. Merusak, menyobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan bendera negara. B. Memakai bendera negara untuk reklame atau iklan komersial. C. Mengibarkan bendera negara yang rusak, robek, luntur, kusut, atau kusam. D. Mencetak, menyulam, dan menulis huruf, angka, gambar, atau tanda lain, dan memasang lencana atau benda apapun pada bendera negara. E. Memakai bendera negara untuk langit-langit, atap, pembungkus barang, dan tutup barang yang dapat menurunkan kehormatan bendera negara. 2. Bahasa. Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai jati diri bangsa, kebangsaan nasional, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, serta sarana komunikasi antar daerah dan antar budaya daerah. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, pengembangan kebudayaan nasional, transaksi dan dokumentasi niaga, serta sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan bahasa media massa.
Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam peraturan perundang-undangan, dalam dokumen resmi negara, dalam pidato resmi presiden, wakil presiden, dan pejabat negara yang lain yang disampaikan di dalam atau di luar negeri, dan digunakan sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan nasional. 3. Lambang negara. Lambang negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila, yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan, perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkram oleh Garuda. Memiliki paruh, sayap, ekor, dan cakar yang mewujudkan lambang tenaga pembangunan. Inilah gambar lambang negara Indonesia Garuda Pancasila. Garuda memiliki sayap yang masing-masing berbulu 17, ekor berbulu 8, pangkal ekor berbulu 19, dan leher berbulu 45. Di tengah-tengah perisai sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan, terdapat sebuah garis hitam tebal yang melukiskan khatulistiwa. Pada perisai sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 terdapat 5 buah ruang yang mewujudkan dasar Pancasila sebagai berikut. A. Sila pertama dilambangkan dengan cahaya di bagian tengah perisai berbentuk bintang yang bersudut 5. B. Sila kedua dilambangkan dengan tali rantai bermata bulatan dan persegi di bagian kiri bawah perisai. C. Sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin di bagian kiri atas perisai. D. Sila keempat dilambangkan dengan kepala banteng di bagian kanan atas perisai. E. Sila kelima dilambangkan dengan kapas dan padi di bagian kanan atas perisai. Lambang negara menggunakan warna pokok terdiri atas A. Warna merah di bagian kanan atas dan kiri bawah perisai. B. Warna putih di bagian kiri atas dan kanan bawah perisai. C. Warna kuning emas untuk seluruh burung Garuda. D. Warna hitam di tengah-tengah perisai yang berbentuk jantung. E. Warna alam untuk seluruh gambar lambang. 4. Lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan adalah lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman. Lagu kebangsaan wajib diperdengarkan dan atau dinyanyikan. A. Untuk menghormati presiden dan atau wakil presiden serta bendera negara pada waktu pengibaran atau penurunan bendera negara yang diadakan dalam upacara. B. Dalam acara resmi yang diselenggarakan oleh pemerintah. C. Dalam acara ataupun kompetisi ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga internasional, dan seni internasional yang diselenggarakan di Indonesia, dan lain sebagainya. Lagu kebangsaan dapat dinyanyikan dengan diiringi alat musik, tanpa diiringi alat musik, ataupun diperdengarkan secara instrumental. Lagu kebangsaan yang diiringi alat musik dinyanyikan lengkap satu strofe dengan satu kali ulangan pada refrain. Untuk lagu kebangsaan, seluruh siswa pada awal kegiatan belajar diwajibkan untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Menyanyikan lagu Indonesia Raya di kalangan siswa ditujukan untuk menanamkan nasionalisme sejak dini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.